Khair an-Nasaj, Sufi ini berasal dari kota Samir. Dalam Tabakat As-Sufiyah, kota Samir terletak di Irak dan menjadi kota kedua setelah Baghdad pada masa Abbasiyah. Nama Khair an-Nasaj bukanlah nama aslinya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail As-Samiri. Terkait dengan nama tenarnya, Khair an-Nasaj, terdapat kisah unik di baliknya. An-Nasaj sendiri berarti tukang tenun. Lalu dari mana kisah itu bermula? Begini kisahnya. Dulu, Khair an-Nasaj pernah bersumpah selamanya tidak akan memakan rutab, kurma basah. Namun seiring berjalannya waktu, keinginan untuk memakan rutab selalu saja ada dalam benak Khair an-Nasaj. Hingga pada akhirnya takluklah Khair an-Nasaj kepada keinginannya untuk memakan rutab. Ia lalu mengambil rutab seberat setengah ritel sekira 200 gram. Ia pun memakan satu butir kurma. Ia pun melanggar sumpahnya yang dulu pernah ia ucapkan. Tiba-tiba dari kejauhan ada teriakan seseorang yang ditujukan kepadanya. "Wahai Khair, kenapa kau kabur?" teriak orang itu. Rupa-rupanya orang itu dahulu memiliki budak yang kabur dan namanya Khair. Muhammad bin Ismail As-Samiri, nama asli Khair an-Nasaj sebelum peristiwa ini. Setelah melanggar sumpahnya memakan rutab, rupa-rupanya atas izin Allah, wajahnya diserupakan dengan budak yang kabur yang namanya Khair. Dari sinilah nama Khair disematkan kepada Muhammad bin Ismail As-Samiri. Orang yang meneriaki Muhammad bin Ismail As-Samiri lantas mencekiknya dengan anggapan bahwa ia adalah Khair. Beberapa orang yang kebetulan ada di situ juga menjadi saksi bahwa itu adalah Khair. Muhammad bin Ismail As-Samiri pun tak bisa mengelak, karena semua orang sepakat bahwa dia adalah Khair. Muhammad bin Ismail As-Samiri kini mulai merenung, apakah ini sebab aku melanggar sumpahku, sehingga wajahku diserupakan dengan Khair? Ucapnya dalam hati. Lantas, dengan penuh keyakinan bahwa yang ia tangkap itu adalah Khair, orang yang meneriaki yang tak lain adalah majikan Khair itu, lalu membawa Muhammad bin Ismail As-Samiri ke tokonya, dan menyuruh Muhammad bin Ismail As-Samiri untuk menenun. Nah dari sinilah sematan an-Nasaj yang berarti tukang tenun menempel pada Muhammad bin Ismail As-Samiri. Kini semua orang menganggapnya sebagai budak yang bernama Khair an-Nasaj. Muhammad bin Ismail As-Samiri yang dikira sebagai Khair an-Nasaj pun mulai menyesali perbuatannya yang telah melanggar sumpahnya kepada Allah. Kini hidupnya dihinggapi dengan rasa sesal, ia ingin sekali hidupnya kembali seperti semula. Pada akhirnya ia pun memohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk melanggar sumpah yang pernah ia lontarkan. Atas izin Allah wajah Muhammad bin Ismail As-Samiri yang diserupakan bak Khair an-Nasaj menghilang. Kemiripan itu menghilang dari Muhammad bin Ismail As-Samiri dan wajahnya kembali seperti semula. Semenjak peristiwa itulah, Muhammad bin Ismail As-Samiri memiliki julukan Khair an-Nasaj, dan hingga ia menjalankan laku sufi, nama Khair an-Nasaj menempel padanya. Setelah menjalani lelaku spiritual sufi, Muhammad bin Ismail As-Samiri atau yang dikenal Khair an-Nasaj sampai pada puncak titik spiritual, hingga ia diangkat menjadi waliullah yang memiliki banyak karomah. Dan inilah salah satu karomah Khair an-Nasaj. Orang-orang saleh dan para waliullah mempunyai banyak karomah yang tidak banyak diketahui oleh manusia biasa. Bahkan jika ada seseorang yang mengetahuinya, ia akan disuruh untuk tidak menyebarkannya kepada khalayak umum. Sebagaimana karomah yang dimiliki oleh Khair an-Nasaj yang dijelaskan oleh Abu Nuaim al-Ashfahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia wa Tabakat al-Asfiyah. Dari sebuah riwayat yang bersumber dari kabar Al-Hasan bin Ja'far, dan Al-Hasan bin Ja'far mendapatkan kabar tersebut dari Abdullah bin Ibrahim al-Jurairi, bahwasanya Abu al-Khair ad-Dailami pernah berkata,
ketika aku sedang duduk dengan Khair an-Nasaj. Ada seorang wanita yang menemuinya. Wanita tersebut lalu berkata, "Berikanlah kerudung yang aku titipkan kepadamu." "Baik," jawab An-Nasaj dengan singkat. An-Nasaj kemudian memberikan kerudung kepada sang wanita yang menemuinya. Dan sang wanita lalu bertanya, "Berapa harganya?" "2 dirham," jawab An-Nasaj. Wanita tersebut kemudian berkata, "Pada saat ini, aku tidak mempunyai apa-apa. Aku juga telah mendatangimu berkali-kali. Akan tetapi aku tidak pernah melihatmu. Besok insya Allah aku akan kembali untuk memberikan bayarannya kepadamu." Mendengar ucapan wanita tersebut, An-Nasaj sontak berkata, "Jika kamu datang ke sini dengan membawa bayaran tersebut, tapi kamu tidak bertemu denganku, maka lemparkanlah bayaran tersebut ke sungai Dijlah. Jika aku sudah kembali, aku akan mengambilnya." Dengan rasa heran, sang wanita kembali berkata, "Bagaimana kamu mengambilnya dari sungai Dijlah?" Khair lalu menjawab, "Kamu itu terlalu banyak tanya, lakukanlah apa yang aku perintah." "Insya Allah," jawab sang wanita. Keesokan harinya, Abu Khair al-Dailami datang kembali untuk bertemu dengan Khair an-Nasaj. Namun, Khair an-Nasaj telah pergi. Dan selang beberapa saat, sang wanita yang masih mempunyai tanggungan dengan Khair an-Nasaj juga datang dengan membawa sobekan kain yang isinya adalah uang 2 dirham. Ia lalu duduk sebentar, kemudian melemparkan kain yang berisi uang tersebut ke sungai Dijlah, karena tidak bertemu dengan Khair an-Nasaj. Tak lama setelah kain dilempar, ada seekor kepiting yang menyeret kain tersebut lalu menyelam ke dalam sungai. Tak lama setelah kejadian tersebut, Khair an-Nasaj datang dan membuka pintu tokonya. Setelah itu, beliau duduk di pinggiran sungai untuk berwudu. Lalu ada seekor kepiting yang keluar dari dalam air dan menuju pada dirinya, dengan sepotong kain yang ada di atas cangkangnya. Kepiting pun semakin mendekat kepada Khair an-Nasaj. Lalu beliau mengambil kain yang berisi uang yang ada di cangkang kepiting tersebut. Abu Khair ad-Dailami yang melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri kaget. Beliau lalu menghampiri Khair an-Nasaj dan berkata, "Aku melihat begini dan begitu," yaitu melihat kejadian yang tidak biasa terjadi pada diri manusia. Mendengar perkataan tersebut, Khair an-Nasaj lalu berkata, "Aku ingin supaya engkau tidak menceritakannya ketika aku masih hidup." "Baik," jawab Abu Khair ad-Dailami. Dalam kisah di atas menunjukkan kepada kita semua, bahwasanya manusia tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Namun Allah sangat senang jika kita cepat sadar dan bertobat kepada Allah, seperti yang dialami Muhammad bin Ismail as-Samiri atau Khair an-Nasaj. Bahkan, sekaligus diangkat menjadi waliullah. Beliau memiliki karomah-karomah seperti yang dimiliki oleh para wali Allah lainnya. Sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah, yaitu dengan memberikan kelebihan kepada orang-orang yang dicintainya.